Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feran Sapteno. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kalkulus dengan judul pembahasan di saat ini turunan fungsi atau diferensial. Sebelum kita masuk pada materinya, ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan saat ini. Yang pertama, definisi turunan, kedua, aturan dasar turunan, ketiga, turunan fungsi konstan, keempat, turunan fungsi identitas, kelima, turunan fungsi pangkat, keenam, sifat-sifat turunan fungsi, yang ketujuh, aturan rantai terbagi atas tiga. Yang pertama, konsep chain rule, yang kedua, teorema aturan rantai, dan yang terakhir, turunan berdasarkan aturan rantai. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi turunan. Turunan adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Nah teman-teman, di samping ini merupakan contoh soalnya. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu aturan dasar turunan. Aturan dasar turunan adalah aturan-aturan yang digunakan untuk menghitung turunan dari suatu fungsi. Contoh soalnya, kita cari turunan dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 2x kurang 5. Di sini kita menggunakan aturan dasar turunan. Misalnya fx sama dengan d 3x pangkat 2 dibagi dengan dx tambah d 2x dibagi dx kurang d5 bagi dx sama dengan 6x tambah 2 kurang 0 sama dengan 6x tambah 2. Jadi fx sama dengan 6x pangkat 2. Selanjutnya, turunan fungsi konstan. Turunan fungsi konstan adalah turunan dari suatu fungsi yang nilainya tetap dan tidak berubah terhadap variabelnya. Berikut di samping ini merupakan contoh soalnya teman-teman. Selanjutnya, turunan fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang memetakan setiap input x ke dirinya sendiri, yaitu fx sama dengan x. Turunan dari fungsi identitas adalah 1, karena laju perubahan fungsi identitas terhadap x adalah konstan dan sama dengan 1. Contoh soalnya, kita cari turunan dari fungsi fx sama dengan x. Fungsi fx sama dengan x adalah fungsi identitas, karena memetakan setiap input x ke dirinya sendiri. Turunan dari fungsi identitas fx sama dengan x adalah fx sama dengan 1. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan x adalah 1. Selanjutnya, turunan fungsi pangkat. Turunan fungsi pangkat adalah turunan dari suatu fungsi yang memiliki bentuk pangkat. Turunan fungsi pangkat dapat dihitung menggunakan aturan pangkat, yaitu jika fx sama dengan x pangkat n, maka fx sama dengan nx pangkat n kurang 1. Contohnya, kita carikan turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4. Fx sama dengan 4x pangkat 3, jadi turunan dari fungsi pangkat x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3. Selanjutnya, sifat-sifat turunan fungsi. Sifat-sifat turunan fungsi adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh turunan fungsi, seperti linearitas dan homogenitas. Teman-teman, berikut di samping ini merupakan contoh soalnya. Maaf untuk contoh soal, ada beberapa yang saya lewatkan karena di sini mengingat waktunya tidak mencukupi untuk batas waktu yang diberikan oleh dosen kepada saya. Pembahasan kita yang terakhir yaitu aturan rantai. Aturan rantai adalah aturan yang digunakan untuk menghitung turunan dari suatu fungsi komposisi. Aturan rantai dapat digunakan untuk menghitung turunan dari suatu fungsi komposisi dari f dari g dari x, yaitu f dari g dari x kali g dari x. Contohnya, kita cari turunan dari fungsi fx sama dengan sin dari x pangkat 2. Kita menggunakan aturan rantai. Misalnya fx sama dengan cos dari x pangkat 2 kali d dari x pangkat 2 dibagi dx sama dengan cos dari x pangkat 2 kali 2x. 2x cos x pangkat 2. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan sin dari x pangkat 2 adalah 2x cos dari x kuadrat. Selanjutnya, pada materi ini terbagi atas 3. Yang pertama, konsep chain rule. Konsep chain rule adalah sebuah aturan dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi komposisi. Yang kedua, teorema aturan rantai. Teorema aturan rantai menyatakan bahwa jika kita memiliki dua fungsi f dan g, maka turunan dari fungsi komposisi f dari g dari x dapat dihitung sebagai berikut.
Yang ketiga, turunan berdasarkan aturan rantai. Untuk menghitung turunan dari fungsi komposisi menggunakan aturan rantai, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi fungsi komposisi dan fungsi-fungsi yang terkait. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk pembahasan saya kali ini. Dengan demikian video ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya berharap video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.